Setelah beberapa waktu lalu, kita sudah membahas tentang doktrin keselamatan. Dan sekarang kita akan masuk di dalam doktrin gereja. Jadi kita akan bicara banyak hal tentang gereja, tentang pendirian gereja, tentang tujuan gereja, dan praktek-praktek dalam gereja, kepemerintahan gereja, sistem penggajian di dalam gereja, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan gereja. Ya, itu yang akan kita bahas nanti di dalam pembahasan-pembahasan yang akan kita kerjakan di beberapa minggu ke depan. Ya. Baik, ya. Coba kita lihat. Nah, hari ini kita, karena baru di awal, kita akan berbicara tentang pendirian gereja. Nah, kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena tentang pendirian gereja, ini ada berbagai macam pandangan ya tentang pendirian gereja. Nanti kita akan lihat pandangan-pandangan itu dan apa dampaknya di dalam kekristenan. Saya memperhatikan ada kekacauan doktrin atau kekacauan pengajaran di dalam gereja, justru letaknya karena mereka tidak bisa membedakan kapan gereja berdiri atau menempatkan kapan waktunya pendirian gereja itu. Nah, itu yang akan kita lihat ya di pembahasan-pembahasan kita, dan sesuai dengan apa yang kita akan pelajari, bahwa kita akan membahas tentang pendirian gereja dari pandangan yang tepat tentang pendirian gereja. Nah, secara umum, ya, asal-usul kata gereja itu kata gereja dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Jadi, eklesia itu dari segi pemakaian kata artinya kumpulan atau orang-orang yang berkumpul. Ya, itu artinya eklesia. Jadi kumpulan atau orang-orang yang berkumpul dalam satu titik untuk tujuan tertentu. Ya, orang-orang yang berkumpul di suatu titik untuk tujuan tertentu. Tujuan yang sudah disepakati itu adalah eklesia. Nah, dan kata eklesia dari segi etimologi atau akar katanya itu berasal dari kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu dipanggil. Ya, jadi eklesia artinya orang-orang yang keluar, ya, dipanggil keluar. Jadi orang itu bisa berkumpul karena ada panggilan. Ya, jadi ada panggilan sehingga dia bisa berkumpul. Itu asal usul kata gereja dari kata eklesia dalam Alkitab. Dan muncul sekitar 115 kali dalam, ini bukan perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Ya. Jadi dalam perjanjian baru, kata eklesia itu muncul sebanyak 115 kali. Ya, ini menunjukkan bahwa kata eklesia atau jemaat itu memiliki satu penekanan yang sangat penting sekali di dalam Alkitab. Terutama dalam kitab perjanjian baru. Dan dari 115 kali dalam perjanjian baru itu, hanya 4 kali digunakan untuk eklesia dalam pengertian sekuler. Eklesia itu artinya kumpulan, dan ada 115 kali dalam perjanjian baru, tetapi dari 115 kali hanya ada 4 kali mengatakan kumpulan itu sifatnya adalah sekuler. Sisanya adalah eklesia Kristus. Jadi mereka berkumpul karena berada dalam Kristus. Ya, jadi itu menunjukkan satu hal yang sangat penting sekali. Nah, coba kita lihat lagi bahwa kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja. Ya, jadi kalau ada orang bilang bahwa segala sesuatu kita harus sesuai dengan Alkitab, baru kita cari di Alkitab kata gereja. Misalnya Anda ketik ya di handphone atau di laptop atau di mana kata gereja, cari misalnya di Alkitab terjemahan baru kata gereja, Anda tidak akan menemukan kata gereja. Ya, di dalam Alkitab. Ya. Lalu apakah kalau begitu bahwa itu tidak Alkitabiah menggunakan istilah gereja? Kita bilang sebenarnya Alkitabiah sekali gitu. Kenapa? Karena kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis. Ya, Indonesia kita tahu pernah dijajah oleh Portugis, dan lihat bahwa di kantong-kantong penjajahan Portugis kayak misalnya Manado, daerah Ambon, ya dulu Timur-Timur itu adalah daerah-daerah yang nantinya akan menjadi kantong Kristen. Gitu. Nah, jadi kata gereja itu sebenarnya ada serapan dari bahasa Portugis igreja.
Dan kata igreja, bahasa Portugis itu berasal dari bahasa Latin. Ya. Bahasa Latin apa? Bahasa Latin eklesia. Dan eklesia bahasa Latin itu diambil dari eklesia dalam bahasa Yunani. Dan Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani, dan bahasa Yunani untuk gereja adalah eklesia, yang artinya kumpulan atau jemaat. Ya, jadi kumpulan orang yang dipanggil atau jemaat. Itu namanya eklesia. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, oh kata gereja tidak alkitabiah, kita bilang alkitabiah. Ya, kenapa? Karena itu adalah serapan dari bahasa Portugis, igreja, ya, dan igreja itu serapan dari bahasa Latin, eklesia, dan eklesia itu serapan dari bahasa Yunaninya adalah eklesia juga. Ya, jadi eklesia dari bahasa Yunani, dan itu adalah bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Jadi ketika Indonesia menerjemahkan dengan gereja atau jemaat, ya jemaat, biasanya jemaat itu sebenarnya akar katanya adalah eklesia. Ya, dan eklesia itu adalah istilah untuk kumpulan, terutama kumpulan yang beratasnamakan Kristus atau kumpulan orang-orang percaya. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris, church milik Tuhan, dan assembly atau jemaat. Jadi kita bilang kalau kita bicara masalah gereja, maka banyak orang berpikir gereja itu adalah gedung. Ya. Tetapi ada juga orang berpikir bahwa gereja itu sebenarnya adalah orang percaya, gitu. Kumpulan orang percaya. Ya kita bilang dua-duanya benar gitu. Karena church bisa menjadi artinya milik Tuhan, atau assembly atau kumpulan orang, jemaat juga itu mengacu adalah istilah untuk gereja. Jadi gereja bisa juga mengacu kepada gedung atau barang-barang yang ada dalam gereja. Gereja juga bisa mengacu kepada jemaat atau kumpulan orang-orang yang percaya. Ya, jadi itu asal katanya. Dan hal yang sangat penting untuk kita pahami tentang kapan kira-kira gereja berdiri. Ya, jadi kapan gereja berdiri, ini penting sekali karena nanti akan ada satu hal yang salah dalam doktrin kalau kita tidak memahami atau kalau kita kacau mengerti tentang pendirian gereja. Ya, jadi coba kita lihat ya. Hal yang pertama tentang pendirian gereja ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada yang berkata bahwa gereja didirikan sejak zaman Abraham. Jadi ada yang berkata bahwa gereja didirikan sejak zaman Abraham. Mengapa mereka menggunakan istilah itu? Apa konsep itu? Karena mereka bilang bahwa kata eklesia, ekkaleo, ya, itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Malah mereka tambah dengan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya ajaib. Dan dalam kitab Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil oleh Allah dari Ur Kasdim, dari tempat penyembahan berhala menuju tanah Kanaan. Jadi Abraham dipanggil oleh Allah dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang. Ya, karena tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Tuhan. Sehingga mereka bilang bahwa sebenarnya pendirian gereja adalah sejak zamannya Abraham. Ya, jadi sejaknya zaman Abraham. Ada yang berkata begitu. Yang kedua, ada yang berkata bahwa sejak pemanggilan murid-murid Kristus. Kalau Anda baca dalam Matius pasal 10 dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, jadi pemanggilan murid-murid, sejak dipanggilnya murid-murid itulah, ya, baru adanya jemaat. Ada yang punya pandangan begitu. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Yang ketiga, sejak Matius pasal 16 ayat 18. Ya, Matius 16 ayat 18. Itu apa maksudnya? Matius 16 ayat 18 itu adalah pernyataan pengakuan iman Petrus. Dan bilang engkau adalah Kristus, ya, engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Nah, langsung Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi yang di atas batu karang ini, apa itu batu karang? Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaat akan didirikan. Nah, kalau akan didirikan berarti belum didirikan. Berarti sejak kapankah pendirian gereja itu? Nah, jadi menurut kelompok ini pendirian gereja itu sejak Matius pasal 16 ayat 18. Karena bilang aku akan mendirikan. Kalau akan kan berarti belum. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang berkata bahwa sejak hari Pentakosta. Ya, sejak hari Pentakosta, kita ingat bahwa hari Pentakosta orang berkumpul, orang percaya, dan mereka mendapat pencurahan Roh Kudus di situ. Ya, sehingga mereka berbahasa lidah. Dan waktu itulah Injil diproklamirkan kepada bangsa-bangsa. Jadi
Itu pandangan itu. Yang kelima dan yang terakhir adalah sejak baptisan Yohanes. Ada kelompok yang percaya bahwa sebenarnya pendirian gereja itu ada sejak baptisan Yohanes dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah baptisan merupakan ordinan atau perintah Tuhan yang dilakukan oleh gereja dan Yohanes sudah membaptis. Ya, dan orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes inilah yang menjadi anggota sebuah gereja. Nah, coba kita akan melihat dari kelima pandangan ini kira-kira mana yang sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi itu ya. Coba kita lihat. Ada yang percaya bahwa sejak zaman Abraham, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kata ekkaleo atau eklesia berasal dari kata ekkaleo, yang artinya orang-orang yang dipanggil. Dan Abraham katanya dipanggil dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, dari tempat yang gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan Abraham taat dan Abraham menjadi setia. Gitu. Nah, karena itulah mereka bilang Abrahamlah orang yang pertama mendirikan jemaat itu. Gereja itu didirikan sejak zamannya Abraham. Memang namanya masih belum gereja. Gitu. Nah, apa konsekuensi daripada pandangan ini? Dan kira-kira salahnya di mana? Ya, coba kita lihat. Kesalahan pandangan ini yang pertama adalah menyamakan panggilan Abraham dengan gereja. Nah, dengan menganggap gereja adalah lanjutan program Allah atau sering dikenal dengan istilah gereja adalah Israel rohani. Jadi kita tahu bahwa Abraham ya memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Ya, Yakub menjadi bangsa Israel, dan karena dia ada keturunan Abraham, maka Israel ini adalah program Allah yang nanti dilanjutkan oleh gereja. Sehingga mereka menyamakan antara Israel dengan gereja. Itu. Jadi sebenarnya Israel itu adalah program Allah nanti yang dilanjutkan oleh gereja. Jadi ada banyak istilah, ada banyak praktek-praktek bangsa Israel yang itu yang dilakukan di dalam gereja. Ada gereja tertentu yang bernama tabernakel. Ya, tabernakel, mereka menyamakan gerejanya tabernakel, misalnya gereja Baptis tabernakel, gereja Betel tabernakel, dan sebagainya. Nah, mereka masih mempraktekkan banyak hal-hal yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama, terutama zamannya bangsa Israel. Ritual-ritual bangsa Israel, mereka praktekkan di dalam gereja. Karena mereka mempunyai pandangan bahwa ada persamaan gereja adalah lanjutan daripada Israel. Gereja adalah Israel secara rohani. Nah, karena itulah mereka mempraktekkan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Salah satunya, misalnya di bangsa Israel itu ada namanya tempat kudus. Ada tempat maha kudus. Nah, jadi ada tempat kudus, ada tempat yang maha kudus. Di gereja juga seolah ada tempat yang kudus. Ada tempat yang maha kudus. Wah, di mimbar gereja nggak boleh sembarang orang masuk ke sana, gitu kan. Itu adalah tempat yang kudus. Gereja kayaknya tempat yang kudus. Kalau di luar masih bisa bercanda apa, masuk ke gereja sudah kayak apa lah gitu, tempat yang kudus. Nah, ada yang mempraktekkan begitu. Di Israel ada imam-imam yang bisa memberkati. Di gereja juga masih ada praktek berkat memberkati itu gitu. Bahkan yang menjadi alasan kelompok baptis percik ya, kelompok percik berkata bahwa mereka mempercik bayi atau kata istilah mereka membaptis bayi adalah karena mereka bilang gereja adalah lanjutan daripada Israel, lanjutan daripada Abraham. Ketika Abraham menyunat pada hari yang ke-8, hari ke-8 itu kan masih bayi sekali. Dan di gereja apa? Di gereja dilakukan baptisan kepada bayi gitu. Nah, jadi bedanya itu sunat itu sama dengan baptisan mereka bilang. Karena apa? Karena sunat itu menandakan masuk dalam bangsa Israel. Ya, seseorang mau masuk menjadi umat Israel harus disunat. Ya, secara jasmani katanya. Lalu untuk menjadi anggota gereja harus dibaptis, ya, dipercik, gitu kan. Nah itu sama. Karena apa? Karena mereka berkata bahwa gereja didirikan sejak zaman Abraham dan praktek-praktek yang dilakukan oleh Abraham, praktek-praktek yang dilakukan oleh bangsa Israel itu dilakukan oleh gereja hari ini. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa ada banyak persamaan-persamaan kayak ruang kudus, ruang maha kudus, kayak keimamatan. Ya, jadi ada praktek-praktek yang disamakan. Ya, di dalam
gereja, ya, karena mereka menganggap itu. Dan yang paling mencolok adalah sunat disamakan dengan baptisan. Ya. Ya, padahal Alkitab berkata, coba Anda baca dalam 1 Korintus 1 Korintus 16 ini kalau tidak salah, ayat 32, ya, ini 46 salah nih ya. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi ketika Paulus menulis surat Korintus oleh ilham Allah, ya, coba kita lihat ya 1 Korintus oleh ilham Allah, ya, dia berkata bahwa ada perbedaan antara siapa, gitu. Antara orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Kalau misalnya gereja adalah Israel secara rohani, maka dia tidak perlu membedakan antara orang Israel dengan jemaat Allah, bukankah itu satu gitu. Tetapi dalam 1 Korintus dikatakan bahwa jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Dia membedakan ada orang Yahudi, bangsa Israel maksudnya, ada orang Yunani, ada jemaat Allah. Jemaat Allah berbeda dengan orang Yahudi. Kalau misalnya benar bahwa sejak zaman Abraham dan gereja adalah lanjutan daripada Israel, program Allah, atau gereja adalah Israel secara rohani, maka seharusnya Tuhan tidak membedakan antara Israel dengan jemaat Allah. Tapi jelas di sini dibedakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyamakan antara sunat dengan baptisan, terutama baptis bayi. Nah, katanya untuk menjadi keturunan Abraham mereka harus disunat pada hari ke-8, dan untuk menjadi anggota jemaat gereja, maksudnya mereka masuk ke dalam gereja, dalam perkumpulan orang percaya lewat percik, gitu. Dan itu juga dilakukan ketika masih bayi. Ya, kita bilang ini adalah satu konsep yang keliru. Ya, mengapa itu keliru? Karena mereka menyamakan antara sunat dengan baptisan. Ini dua hal yang berbeda. Mengapa? Pertama, sunat itu diperintahkan hanya kepada bangsa Israel saja, hanya kepada keturunan Abraham, atau orang-orang yang ingin menggabungkan diri kepada bangsa Israel. Nah, sedangkan anggota gereja ya, itu tidak terdiri dari satu suku saja. Jadi maksudnya begini, saya ingin berkata bahwa ada perbedaan antara bangsa Israel dengan jemaat lokal. Di mana perbedaannya? Bangsa Israel itu punya bangsa. Ya. Bangsa Israel itu punya bangsa, satu bangsa. Nah, jemaat Allah itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Bangsa Israel itu punya satu bahasa, bahasa Ibrani. Jemaat Allah itu terdiri dari berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa di dunia ini, gitu ya. Nah, jadi dan bangsa Israel itu terdiri dari satu bangsa. Ya. Sedangkan jemaat Allah ya, terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, dan berbagai macam wilayah di muka bumi ini. Gitu. Dia banyak bahasa, sementara Israel satu bahasa saja. Nah, itu bedanya. Yang pertama. Yang kedua, sunat dengan baptisan itu dua hal yang berbeda. Gitu kan. Adalah lucu kalau kelompok baptisan bayi atau percik menyamakan antara sunat dengan baptisan. Kenapa? Karena begini. Karena kalau disunat, memang masih bayi, tetapi itu hanya berlaku bagi anak laki-laki. Sedangkan baptisan yang mereka lakukan hari ini, percik maksudnya, itu berlaku bagi bayi laki-laki, juga berlaku bagi bayi perempuan. Harusnya kalau menyamakan, berarti bayi perempuan tidak boleh dibaptis. Karena itu berlaku bagi aturan anak laki-laki. Gitu. Nah, jadi kita bilang ini adalah satu kelompok yang kacau sebenarnya, yang menganggap bahwa terjadi sejak zaman Abraham. Yang kedua, sejak Yesus memanggil murid-murid di Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Ada Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya. Ada yang memanggil, ada 12 murid di Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Nah, coba kita lihat apa kesalahan daripada pandangan ini. Nah, kita lihat bahwa sebelum Matius pasal 10 itu sudah terjadi baptisan.
Dan baptisan itu merupakan ordinan daripada gereja. Nah, kita bilang bahwa ada dua ordinan, atau ada ada dua perintah Tuhan bagi gereja. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah perjamuan. Ya. Nah, kalau Anda baca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, di sana diperintahkan, karena itu pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada gereja. Jadi baptisan dan perjamuan Tuhan itu adalah dua perintah Tuhan bagi gereja. Nah, padahal sebelum Matius pasal 10 itu sudah terjadi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Dan baptisan itu adalah ordinan atau perintah Tuhan yang dilakukan oleh gereja. Kalau begitu, ada praktek pembaptisan, dan pembaptisan berlaku untuk mereka menggabungkan diri jadi anggota jemaat atau gereja. Itu menunjukkan bahwa sebelum Matius pasal 10 sudah ada upacara yang dilakukan oleh gereja, yaitu baptisan, berarti sudah ada jemaat sebenarnya di mata Tuhan. Nah, maka sebab itu kita bilang bahwa ini adalah konsep yang tidak tepat kalau berkata bahwa sejak Matius pasal 10 atau pemanggilan murid-murid. Bahkan murid-murid sendiri sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebelum mereka di Matius 10 itu. Ya, coba kita lihat lagi. Ada yang berkata sejak Matius 16 ayat 18. Ya, apa kata-katanya Matius 16 ayat 18? Di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Matius 16 ayat 18 ini merupakan pertama kali kata jemaatku digunakan, kata jemaat atau eklesia digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, eklesia. Ya, jadi itu pertama kalinya, yaitu di Matius 16 ayat 18. Dan jelas digunakan begini bahwa eklesia di sini ada eklesiaku, maksudnya eklesia Kristus. Nah, tetapi menarik, kelompok yang berkata bahwa gereja didirikan sejak Matius pasal 16 ayat 18, mereka berargumentasi bahwa perkataan Tuhan Yesus bahwa aku akan mendirikan. Nah, akan mendirikan berarti sesuatu yang belum didirikan, belum dimulai, ya, belum dimulai, belum ada startnya, gitu kan? Karena akan. Ya. Jadi oleh sebab itu katanya sejak Matius 16 ayat 18 inilah gereja itu mulai didirikan. Nah, bagaimana kita membahas ini? Kita lihat sebenarnya arti kata mendirikan atau membangun itu dalam bahasa Yunani-nya berasal dari bahasa Yunani oikodomeo, yang berarti membangun dari sesuatu yang sudah ada, ya, atau membangun sesuatu yang sudah ada. Jadi bukan membangun sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang baru atau yang akan dibangun, bukan, ya, bukan, sebenarnya bukan itu. Ya, kata oikodomio itu berarti bahwa membangun dari sesuatu yang sudah ada, tapi dibesarkan lagi atau dikembangkan lagi atau dibangun lagi lah, ya. Jadi bukan belum didirikan, sebenarnya sudah didirikan. Ya, belum diproklamasikan Injil kepada seluruh bangsa, gitu. Belum. Gitu. Nah, nanti dia akan membangunkan dengan apa? Dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Kamu akan menjadi saksiku, Roh Kudus itu turun, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Salah satunya nanti dia akan mencurahkan Roh Kudusnya untuk pembangunan tubuh Kristus. Gitu. Nah, nanti dia juga akan membangun dengan apa? Dengan memberikan rasul, dengan penginjil, dengan gembala. Nah, dan itu belum gitu kan. Nah, nanti aku akan mendirikan jemaatku. Arti sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, bukan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Saya sering katakan begini, misal ada ilustrasi yang sering saya katakan bahwa misalnya orang berkata begini, olahraga ya itu berguna untuk membangun tubuh yang sehat. Jadi olahraga berguna untuk membangun tubuh yang sehat. Nah, kalau begitu apakah tubuh kita belum ada sebelumnya?
olahraga berguna untuk membangun tubuh yang sehat. Apakah itu berarti bahwa tubuh kita belum ada sebelumnya, atau tubuh kita sudah ada, cuma kesehatan kita ditingkatkan lagi, gitu loh. Ditingkatkan lagi atau lebih baik lagi kesehatan kita karena kita olahraga. Jadi sebenarnya bahwa tubuh kita ada sebelumnya, tapi ditingkatkan lagi, lebih sehat lagi karena kita olahraga. Itulah kata oikodomeo dalam Matius pasal 16 ayat 18. Bukan berarti gereja belum ada. Tadi saya katakan bahwa sudah ada baptisan. Sudah ada ordinan gereja. Dan Tuhan Yesus sendiri menjadi gembalanya pada waktu itu. Nah, jadi tidaklah tepat kalau Matius 16 ayat 18 ini menjadi titik awal gereja didirikan. Itu akan sulit menjelaskan tentang ordinan-ordinan gereja yang sudah dilakukan sebelum Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Jangankan Matius 16 ayat 18, Matius pasal 10 aja sudah ada baptisan terjadi di sana, ya. Baik. Lihat selanjutnya. Ada yang berkata bahwa sejak hari Pentakosta. Mengapa sejak hari Pentakosta? Karena Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Dan ini ada penanda bahwa proklamir Injil untuk segala bangsa. Ya, kita memang betul bahwa Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Pentakosta adalah proklamir Injil untuk segala bangsa. Ya. Ya. Ingat bahwa pada hari Pentakosta, ya, ada 3.000 orang bertobat, dan sebelum hari Pentakosta ada 12 murid, ya, dan ada orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada 120 murid, ya. Ada banyak murid sudah, ada banyak murid Tuhan Yesus sudah, ya, sebelum hari Pentakosta, dan mereka juga banyak yang sudah dibaptis, dan itu adalah suatu praktek yang dilakukan oleh gereja. Nah, oleh sebab itulah kita bilang bahwa tidaklah cocok kalau kita berkata bahwa gereja didirikan sejak hari Pentakosta. Ya. Karena sudah banyak murid, ya, ada 12 murid, ya, ada murid-murid yang lain, ya, yang membantu orang-orang membaptis pada pertobatan orang pada hari Pentakosta itu. Gitu kan. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, mereka inilah yang bantu membaptis. Ya. Dan baptisan adalah praktek yang dilakukan oleh gereja jauh-jauh sebelum hari Pentakosta. Jadi, kalau begitu, sejak kapankah, ya, sesuai dengan Alkitab, gereja didirikan? Sorry. Ya. Kita bilang bahwa lebih tepatnya adalah sejak Yohanes tampil. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis tampil. Alasannya adalah baptisan Yohanes adalah baptisan gereja perjanjian baru. Jadi Yohanes adalah orang pertama kali yang membaptis, ya, dan baptis adalah perintah yang Tuhan berikan kepada gereja, sehingga orang-orang yang dibaptis inilah menjadi anggota gereja pertama kali yang nanti langsung digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi langsung digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah ketika Tuhan Yesus sang gembala itu mau naik ke surga, dia berkata kepada Petrus, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia ulangi lagi, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kalau gitu gembalakanlah dombaku. Petrus bilang, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, oh, gembalakanlah dombaku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan Yesus, dia mau naik ke surga. Dia meninggalkan, ya, secara fisik dia meninggalkan, ya, orang-orang percaya yang bersama-sama dengannya, digembalakannya selama ini, dan mencari gembala penggantinya yang ada di muka bumi ini, dan Petrus dipilih oleh Tuhan sebagai gembala pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes adalah anggota gereja pertama dan langsung digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sinilah alasan kita percaya bahwa sejak Yohanes tampillah, maka gereja didirikan. Nah, yang kedua, dispensasi perjanjian baru dimulai sejak Yohanes tampil. Ya, jadi dispensasi perjanjian baru
itu dimulai sejak Yohanes tampil. Nah, di mana ayatnya? Coba kita lihat ya. Di Matius pasal 11 ayat 13 sebab berkata begini, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi nabi-nabi perjanjian lama dan Taurat ya bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Kenapa hingga tampilnya Yohanes? Karena setelah tampilnya Yohanes, tugas nabi-nabi perjanjian lama sudah selesai. Ya, mereka bernubuat untuk penulisan perjanjian lama. Nabi-nabi bangsa Israel sudah selesai karena segera akan digantikan zaman baru, yaitu zaman gereja. Nah, makanya sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ini cocok sekali dengan konsep berkata bahwa gereja dimulai sejak zamannya Yohanes. Kenapa? Karena sejak zaman Yohanes ini bukan lagi zamannya bangsa Israel. Ini bukan lagi zamannya perjanjian lama, tapi ini zamannya perjanjian baru, ini zamannya gereja. Sejak itulah mereka bernubuat sampai sampainya Yohanes. Tugas mereka sudah selesai. Bahkan 400 tahun sebelum Yohanes, yang dikenal dengan masa Tuhan tidak berbicara, karena Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun antara ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu kan. Dan tampilnya Yohanes ini. Gitu kan. Kenapa? Karena dispensasinya sudah berbeda. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa kapan gereja didirikan? Ya. Bukan sejak zaman Abraham, bukan sejak Matius pasal 10, ya, bukan sejak Matius 16, bukan sejak hari Pentakosta, ya. Tetapi gereja didirikan sejak tampilnya Yohanes, dan tampilnya Yohanes ini menjadi pemisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara masa bangsa Israel ya, dengan masa gereja, dengan masa gereja. Itulah sebabnya cocok sekali Matius 11 ayat 13 berkata, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Nah, jadi ini pembahasan kita di awal tentang doktrin gereja. Ya, saya pikir kita bahas kapan pendirian gereja ini. Ini topik pertama kita dan ini sangat penting sekali. Dan pembahasan kita sampai di sini. Biarlah apa yang kita bisa pelajari ini bisa berguna bagi kita dan untuk kita bisa memahami Alkitab secara keseluruhan. Karena gagal melihat ini akan jatuh dalam kesalahan seperti tadi, menyamakan sunat dengan baptisan, menyamakan praktek-praktek perjanjian lama ya dengan gereja. Nah, itu akan terjadi kesalahan karena apa? Karena mereka tidak memahami kapan gereja didirikan. Mereka menganggap gereja sebagai Israel secara rohani. Ya. Padahal adalah tidak. Ya. Gereja ya gereja, Israel ya Israel. Ya. Ya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan buat pembelajaran kita di malam hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita sebagai jemaat. Ya, baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya. Coba saya matikan rekaman dulu ya. Oke.